Garing cahaya dalam jiwa, namamu harum ya Rasulullah. Perjuanganmu tiada henti, menyebar cinta di bumi ini. Ya Badar kami lantunkan puji bagi Nabi junjungan. Ya Muhammad cahaya hati, syafaatmu kami nanti. Di medan Badar engkau teguh, dengan iman tak pernah rapuh, menjadi cahaya bagi dunia, membawa Islam dalam mulia. Sholawat Badar kami lantunkan, puji bagi Nabi junjungan. Ya Muhammad cahaya hati, syafaatmu kami nanti. Di medan Badar engkau teguh, dengan iman tak pernah rapuh, menjadi cahaya bagi dunia, membawa Islam dalam mulia. Sholawat Badar kami lantunkan, puji bagi Nabi junjungan. Ya Muhammad cahaya hati, syafaatmu kami nanti. Ya Allah limpahkan rahmat untuk Nabi kekasih kami. Sholawat Badar terus menggema, cinta kami takkan sirna. Garam cahaya dalam jiwa, namamu harum ya Rasulullah. Ya Muhammad cahaya hati, syafaatmu kami nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita awali kajian pagi ini hanya dengan mengharap ridha Allah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sampai dengan surat Toha, surat ke-20 ayat ke-114. Sebelum masuk ke surat Toha, tadi diingatkan, diberitahu oleh bacaan imam pada rakaat pertama yang kalimatnya qala Isa bin Maryam, ya. Nabi Isa itu berkata bahwa dia abdun, dia hamba Allah, dan sekaligus menyatakan dia Rasulullah. Nah, ini kalau orang yang dari sana sedang belajar, bingung dengan agamanya, dia membaca Al-Quran bisa dapat petunjuk di sini. Karena apa? Isa sendiri menyatakan saya ini utusan Allah, dan nanti akan datang setelahku ismu Ahmad, itu namanya Muhammad. Jadi sejak ada Nabi Isa itu sudah diberitakan nanti ada Nabi ya menggantikan saya namanya Muhammad, sudah diberitakan di Al-Quran. Nah, tapi mereka menganggap kaumnya Nabi Isa itu dia hanya sihir belaka, itu dari dulu. Jadi kalau ada yang kebenaran pasti diputar balikkan, gitu. Jadi padahal perkataan Nabi Musa ini berapa banyak dari agama sebelah yang masuk Islam karena baca ini ayat ini. Jadi dia, oh berarti itu bukan Tuhan, dia utusan Allah. Nabi Isa sendiri yang ngomong, ya, bukan katanya lagi, bukan katanya. Dan Nabi Isa membenarkan kitab-kitab dahulu, Taurat, ya, sebelumnya akan Zabur, ya, dan nanti akan datang mubasyiri wa nadhira, yaitu kabar gembira bagi orang yang beriman dan kabar buruk bagi orang yang tidak beriman.
yaitu akan datang nanti Nabi akhir zaman yaitu Muhammad. Nah, jadi setelah 600 tahun itu baru iya betul ada Nabi Muhammad. Makanya waktu Masehi dengan Hijriah kan bedanya 600 tahun ya. Dia baru 1447, sekarang 2026. Itu persis 600 tahun tidak ada nabi, tidak ada rasul. Itu. Jadi memang Al-Qur'an itu sungguh lengkap ya. Lengkap pemberitahuannya langsung dari yang membuat dunia ini. Nah, ya. Makanya dalam Al-Qur'an di surat kedua Al-Baqarah di awal surat ya. Tadi itu alif lam mim dalikal kitab, ini kitab. Maksudnya Al-Qur'an. Nah, la raiba fih, tidak diragukan isi kebenarannya. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi dari awal Al-Qur'an sudah ngomong begitu Allah. Kamu jangan ragu, itu dariku kata Allah. Ya, jangan ragu, isinya benar semua. Yang menciptakan Allah. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita ragu sebagai orang muslim, karena Allah sendiri yang mengatakan jangan kamu ragu dengan isi Al-Qur'an. Ya, kita mulai. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma wa qul zidni ilma. Ini namanya idgham bila gonah, jadi suaranya lam kul itu enggak bunyi karena ada ro di depannya pakai tasdid. Nah, ini memang bahasa Arab itu begitu jelimet, karena ada gara-gara tasdid yang nempel pada kof, lam itu hilang suaranya. Jadi bacanya bukan wakul robbi, wakur robbi zidni ilma. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Walaqad ahidna ila adama min qablu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Wa idh qulna malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa Fakulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Fakulna ya Adamu inna hadza laka wa yukhrijannaka minal jannati fatasqa. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Inna laka wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha wa annaka tadma'u fiha wa la tadha. Wa waswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla.
Ayat 114, maka maha tinggi Allah, Raja sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Ya, Raja sebenarnya itu hanya Allah di akhirat nanti. Kalau di dunia ada raja-raja kecil, ya misalnya presiden, ya di satu negara, gubernur satu daerah, itu raja-raja kecil. Tapi semuanya akan sirna, akan wafat, hanya Allah. Makanya di sini dikatakan bahwa raja yang sebenar-benarnya. Kemudian di belakang ayat, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu padaku. Robbi zidni ilma yang kita baca bersama-sama. Jadi Rasul saja, Nabi minta tambahan ilmu dari Allah. Apalagi kita, Pak, ya kan? Nah, yang memberikan, menurunkan di dada Rasul itu adalah Allah ilmu itu. Ya, ya bedanya kita dengan Rasul, ya itu kalau Rasul itu cerdas, ya. Kalau manusia nggak belajar nggak bakal cerdas. Manusia nggak belajar, insya Allah butuh. Insya Allah butuh. Tapi Rasul kecerdasannya itu langsung dipatrikan oleh Allah atau dari malaikat, ya. Dan malaikat itu kan bisikan Allah. Jadi fatonah, sifat fatonah itu ya tadi itu ya, sidik, tablet, ya, fatonah, ya. Fatonah itu cerdasnya Rasul, tidak belajar kayak kita. Kalau kita ingin jadi dokter harus sekolahnya dari merintis SD, SMP, SMA, jurusan kedokteran begitu jadi dokter. Rasul tidak, karena Rasul itu diciptakan oleh Allah ummi, ya dia butuh huruf, Pak, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya pertama kali tadi itu waktu Quran turun itu ikro, bacalah, maknanya secara letterlek, wahai manusia janganlah kamu menjadi bodoh, itu bacalah, itu belajar, ya. Setelah belajar Rasul lebih dari profesor pinternya, ya, walaupun tadi itu ya bodoh, ya tadinya. Walakot ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Nah, Nabi Adam disindir oleh Allah, ya, dia lupa diingatkan, kamu jangan selalu mendekat buah ini kan, tapi dia lupa, ya, karena kurang kuat imannya, apa digoda iblis kena. Nah, ini tadi apa ayat berikutnya, wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak. Aba itu menolak sama dengan menentang, ya. Aba, ya, kecuali iblis yang menentang. Illa iblisa aba, ya. Jadi sujud kepada Nabi Adam itu maknanya bukan sujud yang sebenarnya kayak kita sholat sujud, penghormatan. Malaikat aja disuruh hormat kepada Adam, itu malaikat loh, Pak, malaikat tanpa dosa, ya. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Ini pesan Allah kepada Adam, manusia pertama, belum ada orang, ya. Iblis itu adalah tadi itu musuhmu bagi istrimu, dan dalam Al-Quran ayat lain juga bagi anak-anakmu. Kan anak sekarang bisa berubah menjadi iblis, ya, terus saja merengek sama orang tuanya saking sayangnya kepada anak, dituruti karena nggak punya, nurutinya pakai korupsi, semuanya sengsara kan. Nah gitu. Jadi iblis itu memang menggoda anak, menggoda istri, ya, dan menggoda kita gitu. Jadi siapa yang kuat ya itu yang menang gitulah. Sungguh dia jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ro. Wa annaka la tatma'u fiha wala tadha. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga
dan tidak akan ditimpa panas matahari. Manusia itu paling menghindar dengan panas matahari. Ayo percaya lamun panas jetet jam rolas kan. Ya, betul nggak? Panas nggak? Panas. Dari deket situ aja Pak Asmana pakai payung pasti kalau panas. Padahal segitu deketnya tuh, ya kan? Manusia itu pertanda bahwa kepingin yang adem-adem Pak, ya kan? Buktinya yang dicari kalau kita lagi piknik yang adem-adem kan, puncak, ya kan? Yang enak lah di rumah, di hotelnya juga pakai AC. Itu. Jadi manusia itu memang senang dengan yang adem-adem tadi itu. Sedang di surga tidak ada panas, tidak ada merasa dahaga dan lapar. Ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, jangan berkata wahai Adam, dengan berkata wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi dan kerajaan yang tidak binasa. Khuldi itu kholada, kan ada kholidi nafiyah, itu keabadian. Nah, setan itu selalu membungkus dalam godaannya membalikkan fakta. Jadi kalau ada yang suka membalikkan fakta itu setan, Pak. Ya, fakta yang sebenarnya bukan itu. Ya, tapi ini kan. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Tuh, bayangkan aja. Ya. Jadi memang setan itu menggoda dengan tadi itu memutarbalikkan keadaan. Nah, di sini ayat selanjutnya belum sampai ke sana kita. Lalu keduanya memakannya, lalu ditampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Bayangkan aja, ayat belakangnya nanti Adam kemudian diusir dari surga. Yang sudah masuk di surga aja bisa diusir karena satu kesalahan, Pak. Nah, kita ini kesalahannya bejibun, Pak. Salahnya banyak, ya. Ingin masuk surga, belum masuk surga, Pak. Makanya kita hanya mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Adam aja, ya, tapi itu qadarullah, memang itu skenario Allah. Seandainya Adam dan Hawa tidak turun dari surga, ya nggak ada kita lah Pak. Betul nggak? Itu skenario Allah yang dibikin, ya. Jadi manusia itu jangan takut dosa. Nah, yang penting setelah berdosa dia segera ingat Allah, bertobat. Kayak Nabi Adam, tobatnya kan diterima. Tapi dia harus turun dulu ke dunia, ya kan? Nah, dalam mencari Adam dan Hawa itu dipisahkan mungkin lebih dari antar negara. Ketemunya itu adalah di Jabal Rahmah. Itu yang kalau kita haji atau umroh itu pasti ke sana, ya. Ini ke sana. Kalau yang umroh nggak ada, kalau haji ada kan. Itu namanya tadi itu Jabal Rahmah. Jabal itu gunung atau bukit, Rahmah itu kasih sayang. Nah, diriwayatkan dalam hadis yang panjang, ketemunya Nabi Adam sama istri Hawa itu selaman tangannya melampaui bukit itu. Selaman, soalnya semuanya gitu. Selaman. Makanya di situ dikasih nama Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Dulu ada tugu semua kalau ke situ takziah ziarah ke Mekah pasti nulis. Misalnya Muhammad Indonesia, ini dari sekarang nggak boleh, sudah dihapus semua kerajaan karena menjadikan musyrik itu. Karena kalau kita namanya di sana itu hebat gitu, enggak lah gitu. Nah, jadi itu riwayat Jabal Rahmah itu adalah pertemuan Nabi Adam. Kemudian diresepsi, diulang setiap tahun, yaitu wukuf di Arafah. Karena Jabal Rahmah itu adanya di Arab. Ya, jadi itu untuk memperingati pertemuan Nabi Adam. Yang kala itu tadi itu pakaiannya adalah pakaian ihram di sana. Semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang berpangkat maupun yang tidak berpangkat, tidak ada miskin dan kaya sama. Tukang becak sama presiden sama pakainya baju ihram. Itu. Jadi kisah Jabal Rahmah itu diabadikan di Masjid Jabal Rahmah depan imigrasi Merak. Namanya Jabal Rahmah itu masjidnya. Nah, lalu Jabal Rahmah.